Wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Simaul di channel Ruang Simaul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TIU, lebih spesifiknya yaitu tentang figural. Nah, contoh soal seperti apa tentang figural ini, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana tips dan triknya untuk mengerjakan secara cepat. Namun sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, tolong untuk subscribe, like, and comment agar channel ini terus berkembang ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini saya memiliki beberapa pola yang dapat terjadi dalam TIU figural. Yang pertama yaitu menganalogikan konsep gambar, yang kedua berbeda dan tersisih, dan yang ketiga yaitu urutan gambar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Nah, di sini kita harus melihat soal itu secara keseluruhan. Di sini seperti analogi ya. Ini kira-kira apa? Nah, kita fokus dulu di yang pertama, kedua kotak ini. Nah, kira-kira apa? Ya, benar sekali. Ini dicerminkan kemudian ditambah. Dicerminkan plus ditambah. Ditambah objek atau gambar ya. Nah, di sini kita cerminkan ini menjadi ini. Kemudian 3 kotak di sini menjadi 3 kotak di sebelah kanan. Kemudian untuk kotak yang tengah kita tambah lingkaran kecil. Kemudian sama dengan kita cerminkan di sini. Nah, apa yang akan terjadi? Kita bagi dua dulu. Ini dibagi dua. Nah, berarti di sini harus ada 3 kotak persegi panjang. Jadi yang mana kira-kira kita tandai dulu ya, antara C dan D. Untuk yang ini jelas salah ya. Ya, kita eliminasi aja. Nah, kemudian setelah itu, nah, penambahan titiknya di mana? Nah, di sebelah sini ya. Nah, jadi jawabannya adalah D, benar sekali. Nah, mudah sekali bukan? Nah, di sini kita harus mencerminkan. Kemudian ke soal berikutnya. Nah, di sini adalah analogi lagi. Ketika kita mempunyai soal seperti ini, tidak semuanya itu merupakan urutan. Jadi jangan bingung ya. Nanti kalau diurutkan ini malah tidak ketemu. Jadi kita harus melihat soal itu secara keseluruhan, kemudian kita harus ngecek jawabannya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kalau ini adalah hubungannya dengan analogi atau tentang kesetaraan atau kesebandingan. Nah, di sini kita cek gambar yang pertama ini. Di sini kita mempunyai satu buah persegi panjang kecil, kemudian kotak persegi yang besar, kemudian kotak persegi yang sedang. Nah, seperti itu. Ada 3 unsur ya. Nah, di sini sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita harus mencari yang kotak yang ke-9 itu seperti apa. Nah, kita langsung cek di jawaban aja. Nah, di sini kita mempunyai 2 kotak persegi panjang. Nah, berarti kalau yang di soal tadi berapa? Hanya 1. Nah, di sini jumlahnya hanya 1, di sini hanya 1, di sini hanya 1. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua, kotak yang sedang berapa? 1. Tapi di sini ada 2. Berarti ini salah. Kemudian di sini, nah di sini malah tidak ada kotak persegi panjang yang kecil. Nah, jadi ini juga salah. Kemudian yang di sini ada kotak persegi panjang kecil 1, sedang 1, kemudian yang besar 1. Jadi di sini oke, benar ya. Kemudian yang E di sini kotaknya malah ada 1, 2, 3, 4. Di sini jelas salah. Jadi jawabannya adalah B, seperti itu. Ya, mudah kan? Nah, kita ke soal selanjutnya. Di sini saya mempunyai beberapa gambar ya. Ada 2 buah analogi lagi. Nah, di sini kita fokus dulu di kotak yang pertama dan yang kedua. Kira-kira ini diapakan? Nah, benar sekali. Yang gambar yang pertama kita bagi 2 dulu di sini. Ada 2 fokus gambar. Nah,
untuk yang pertama di sini terdapat lingkaran, semakin ke bawah semakin besar dan tengahnya ini berwarna hitam. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua di sini dapat lingkaran besar, kemudian putih, kemudian kecil ya. Jadi diapain? Benar sekali. Ini dibalik, kemudian warnanya juga dibalik. Oke, kita fokus ke yang sini dulu. Nah, tadi gimana tadi? Untuk bentuk dibalik dan warna juga dibalik. Nah, karena di sini lingkaran kecilnya di bawah, kemudian kita harus mencari jawaban yang lingkaran kecilnya di atas. Jadi yang mana lingkaran kecilnya di atas? Oke, semuanya lah untuk jawaban lingkaran kecilnya di atas semua ya. Kemudian untuk warna tadi harus dibalik. Nah, kalau ini putih, hitam, putih. Berarti warnanya hitam, putih, hitam. Mana yang putih, hitam, putih? Ya, benar sekali. Kita simpan dulu jawabannya yang A dan B. Untuk yang ini kita eliminasi dulu ya, karena jelas salah. Ini fokus ke gambar yang pertama. Kemudian kita fokus ke gambar yang kedua. Di sini ada trapesium terbalik. Nah, di sini untuk menjadi ini gimana? Dibalik dan dikurangi. Ya, benar sekali. Dibalik dan dipangkas ya. Nah, untuk gambar yang di sini kita langsung aja dibalik dan dipangkas. Jadi ketika ini dibalik bentuknya ya di jawaban sudah benar akan seperti ini dan dipangkas. Tapi kita fokus ke warna lagi. Warnanya berubah tidak? Ya benar sekali, tidak sama sekali berubah. Jadi warnanya hitam, putih, 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 hitam. Mana yang warnanya seperti itu antara A dan B? Ya yang B ya. Jadi jawabannya yang B. Hitam, putih, 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 hitam. Seperti itu. Mudah sekali bukan? Jadi di sini untuk memperingkas, jadi kita harus mengeliminasi jawaban dulu. Seperti itu. Oke, next untuk soal yang berikutnya. Sama, ini juga kita harus analogi, kita bagi menjadi dua dulu. Nah, kalau di sini kita fokusnya ada dua gambar oval, kemudian ada dua bentuk belah ketupat dan satu persegi panjang. Kemudian ini yang pertama, ini yang kedua berubah menjadi dua persegi panjang dengan warna yang berbeda dan untuk belah ketupatnya ini dirubah posisinya menjadi seperti ini. Nah, kira-kira untuk yang jawaban untuk gambar nomor 3 ini seperti apa? Gimana tadi? Ini dirubah dulu. Berarti yang nah benar sekali. Jadi ini kan fokusnya kita fokus ke persegi panjang yang atas ini. Nah, ini persegi panjang satu hitam menjadi dua persegi panjang yang atas putih, yang bawah hitam. Jadi kita eliminasi dulu mana sih yang ini dari lingkaran, kemudian menjadi dua buah lingkaran yang atas warnanya putih, yang bawah warnanya hitam. Kira-kira yang mana? Ya, benar sekali. Jadi kita eliminasi dulu jawaban yang A ini pasti salah, kemudian jawaban yang E ini juga salah, kemudian jawaban yang B ini juga salah karena kebalik ya warna lingkarannya. Kemudian kita tinggal menyisakan dua jawaban yang C sama yang D. Kemudian kita fokus lagi ke bentuk oval dan bentuk belah ketupat ini. Nah, ini kan tinggal dibalik aja. Belah ketupat dari bawah kemudian menjadi di atas dan warnanya sama lah. Kalau ini lingkaran di bawah kemudian pindah lingkarannya menjadi di atas dan warnanya tetap sama. Jadi jawabannya yang ya benar sekali jawabannya yang D. Oke, mudah kan seperti itu. Kemudian ke soal selanjutnya di sini apa kira-kira? Ya benar sekali untuk soal penalaran di sini yaitu pencerminan ya. Nah, ini kita seolah-olah membuat cermin di sini. Nah, ini sama kan segitiga di sini. Nah, apa yang berbeda untuk fokus gambar yang atas ini? Yaitu benar sekali di sini ada penambahan segitiga. Jadi dicerminkan dan ditambah objeknya atau gambar. Kemudian untuk yang di sini
Kira-kira ketika dicerminkan dulu, kira-kira yang mana? Kita analisis dulu yang pertama, yang A. Nggak mungkin karena kita fokus ke bentuk yang di bawah ini. Harusnya bentuknya itu kan di sebelah sini. Jadi kalau ini di atas berarti salah. Kemudian ini di sisi kanan berarti salah. Yang ini di sisi atas berarti salah ya kan? Nah, kita contoh fokus ke satu hal dulu aja. Nah, kemudian kita menyisakan dua jawaban antara B dan C. Kita lihat lagi. Di sini untuk persegi di sini terdapat dua persegi, tapi yang C ini hanya terdapat satu persegi saja. Berarti yang C ini jelas jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar adalah B dan objek yang ditambah di sini adalah persegi yang kecil ini. Berarti jawaban yang benar adalah B seperti itu. Mudah sekali bukan? Kemudian kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Teman-teman di sini jangan bingung dulu ya, lihat seperti ini. Jadi tadi kita udah membahas tentang analogi. Nah, sekarang ini kita membahas contoh soal urutan masih dalam bentuk analitis figural. Nah, di sini kita fokus dulu. Jadi di sini dibagi menjadi 3 baris ya. 1, 2, 3. Nah, teman-teman di sini jangan kebalik, jangan analisisnya itu secara vertikal. Nanti teman-teman akan bingung. Kita harus lihat dulu. Jadi, menganalisisnya itu adalah secara horizontal. Nah, di sini kita fokus dulu. Di sini ada gambar plus ya. Ada gambar seperti ini, kemudian ditambah, nah benar sekali. Di sini gambarnya ditambah dengan silang. Nah, kemudian yang di kolom 3 di sini ditambah dengan gambar plus yang tadi ditambah dengan titik titik 4. Nah, benar sekali. Jadi fokusnya di sini ini orisinil, kemudian yang di kolom 2 ini ditambah silang, kemudian yang di kolom ketiga ini ditambah titik 4. Kemudian kita ke baris yang kedua. Sama di sini ada bentuk diagonal. Kemudian di sini ditambah dengan silang. Setelah itu di sini ditambah dengan titik 4 seperti itu. Nah, untuk yang ketiga karena kita harus mencari jawabannya, kira-kira apa? Nah, di sini ada bentuk seperti ini, kemudian ditambah dengan silang, kemudian di sini silangnya dihilangi diganti dengan titik 4. Jadi jawabannya adalah yang mana? Nah, benar sekali yang B. Jangan terkecoh dengan jawaban yang C. Walaupun titiknya 4, tapi bentuknya itu harus disamakan dengan yang baris-baris di atasnya. Seperti itu. Sudah paham? Kita ke soal selanjutnya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini kita tidak mempunyai soal. Teman-teman jangan bingung dulu. Loh, kok nggak ada soalnya seperti itu. Jadi kita cuma mempunyai jawaban saja. Kelima jawaban ini A, B, C, D, dan E. Nah, jadi di sini untuk soal figural, di sini kita mempunyai bahasan tentang berbeda dan tersisi. Seperti yang saya jelaskan di awal pembukaan video tadi, ada jenis soal tentang berbeda dan tersisi. Nah, jadi cara mengerjakannya karena tidak ada soalnya, jadi kita harus mencari jawaban ini, kelima jawaban ini di mana salah satunya itu akan berbeda dan tersisi. Nah, kita cek dulu secara keseluruhan. Nah, apakah bentuknya sama? Seperti itu. Sama semua kan bentuknya. Kemudian kita cek lagi jumlahnya. Nah, kita hitung yang A ini berapa. Ini berapa? Teman-teman sekalian? Ya, ini 3. Kemudian di sini berapa jumlahnya? 4. Kemudian di sini berapa? 5. Di sini 7. Di sini berapa? 9. Nah, jadi untuk di sini kita bisa mengetahui di mana sih yang berbeda. Kira-kira apa teman-teman kalau teman-teman lihat angka seperti itu? Ya, benar sekali. Jadi di sini semuanya menunjukkan jumlah angka ganjil kecuali jawaban yang B. Di sini jawabannya 4. Ini adalah genap sehingga untuk yang berbeda sendiri yaitu yang B. Ya, benar sekali. Oke, udah paham sampai di sini?
karena tidak ada soalnya kita langsung jawab untuk yang berbeda dan tersisih. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini masih sama. Kok nggak ada soalnya sih? Gitu. Ya, berarti kalau nggak ada soalnya, berarti apa? Jenisnya yaitu berbeda dan tersisih. Nah, kita eliminasi. Mana sih yang berbeda dan tersisih? Kira-kira gimana kalau seperti ini? Nah, kita fokus pada satu gambar yang menonjol. Kira-kira apa? Nah, di sini ada segitiga. Depannya segitiga itu apa? Silang kan atau X. Nah, kemudian di sini sama. X berlawanan dengan segitiga. Ini juga sama, ini juga sama, ini sama, ini sama, yang C juga sama, yang D juga sama karena dia juga berlawanan. Nah, yang E di sini kenapa segitiga itu berlawanan dengan persegi? Nah, di sini kan ada yang berbeda untuk pola-pola dari beberapa gambar ini. Jadi jawabannya adalah yang E seperti itu. Mudah sekali kan? Hanya cukup kalau teman-teman itu sering mengerjakan soal, cukup 3 detik teman-teman sekalian sudah familiar dengan jawaban-jawaban yang ada di soal tersebut karena teman-teman sering berlatih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama, masih dengan berbeda dan tersisih. Nah, teman-teman pasti agak pusing nih, gimana sih mengerjakan seperti ini. Nah, kita harus analogikan dulu. Kita gambar dulu deh, biar gampang. Jadi kita anggap aja ini adalah sebuah tangan. Nah, ini kita beri nama tangan kanan, kemudian yang ini tangan kiri. Nah, di dalamnya tangan kanan dan tangan kiri, semisal kita ambil contoh yang ini aja. Karena yang menghadapnya sama ya, kita ambil contoh yang ini. Nah, kemudian ini lagi tangan kanan dan tangan kiri. Nah, gini kan berarti kalau kita rotasi berarti ini tangan kanan, ini tangan kiri seperti itu. Di dalamnya ada lagi. Nah, ketika hadap sini berarti yang kanan yang mana? Ini yang kanan, ini yang kiri seperti itu. Ya kan? Nah, ini untuk ke 5 jawaban ini cuma di rotasi saja. Kita cek satu persatu ya. Nah, karena kita gambar yang C, kita tandai dulu yang C. Nah, kemudian kita cek mulai dari A. Oke. Berarti kalau gambar yang ini kita rotasi seperti ini, berarti kanannya yang mana? Ya, benar sekali. Ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, kemudian ini kira-kira mana yang kanan sama kiri? Nah, ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, secara keseluruhan berarti sama nggak kita korelasikan dengan kita yang satu ini, yang kita gambar tadi? Berbeda ya? Oke, secara keseluruhan berarti ini kita posisi tangan ini menghadap ke kiri semua ya, ke kiri ini ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kebalikan karena kalau yang gambar yang kedua ini menghadapnya ke kanan sehingga ini salah ya. Kemudian yang kedua kita analisis lagi. Yang ini. Berarti kita bisa simpulkan yang ini berarti kiri, yang ininya kanan. Kemudian yang kedua, yang ini apa? Yang ini kanan, yang ini kiri. Ya, benar sekali. Jadi untuk gambar yang kedua ini berarti menghadapnya ke kanan. Sama ya kayak ini. Berarti ini benar. Karena yang benar sudah 2. Nah, berarti yang jawaban yang berbeda yaitu yang A. Jadi teman-teman untuk mempercepat ini tidak usah mengecek yang D sama E pasti salah karena ada 2
jawaban yang sudah benar, seperti itu. Jadi teman-teman harus mengerjakannya ini secara teliti agar tidak mengecek jawaban-jawaban yang lain gitu. Karena sudah ada 2 jawaban B, C benar berarti yang A berbeda sendiri berarti yang berbeda dan tersisih yang jawaban yang A, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga sukses untuk tes SKD. Semoga teman-teman semua lolos CPNS kali ini ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.